Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 sekolah dasar. Hari ini kita sudah masuk kepada pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan subtema pembelajaran beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui metode pembelajaran saintifik, peserta didik mampu memahami Allah melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Sekarang ibu akan bertanya kepada anak ibu, siapakah yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Tentu anak ibu akan menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu timbul pertanyaan lagi, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan zat yang lain? Ya, caranya ada 3. Yang pertama, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap alam semesta. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penjelasan Al-Quran. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal nama-namanya, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas 2 saja terlebih dahulu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap alam semesta dan penjelasan Al-Quran. Baik anak-anak ibu semuanya, bagaimana cara kita mengenal Allah melalui alam semesta? Ya, kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada pada layar ini. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar benda mati dan benda hidup yang ada di alam semesta. Apa benda mati? Benda mati itu contohnya ada meja, kursi, rumah atau bangunan, batu, gunung, buku, pensil, itu adalah benda mati. Benda hidup apa? Benda hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Siapakah yang menciptakan benda hidup dan benda mati yang ada di alam semesta ini? Ya, tentu saja penciptanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa meyakini atau bisa mempercayai bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mari kita berpikir. Kita gunakan akal kita. Kita lihat gambar di sini. Gambar apakah ini anak-anak semuanya? Ini adalah gambar pemandangan alam semesta. Di sana ada gunung. Ya, mungkinkah gunung itu ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Ya, tentu tidak. Ya, begitu juga dengan pohon dan padi yang ada tumbuh subur di dalam gambar ini. Apakah padi dan pohon itu bisa tumbuh subur tanpa ada yang menyuburkannya atau tanpa ada yang menumbuhkannya? Tentu tidak. Lalu di sana ada air yang mengalir di sungai. Mungkinkah air itu ada dengan sendirinya? Ya, tentu saja tidak. Ada juga batu. Apakah mungkin batu itu muncul dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya? Tidak mungkin. Nah, lalu siapakah yang menciptakan semuanya itu? Yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak ibu semuanya, adanya alam semesta itu membuktikan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada. Adanya alam semesta merupakan bukti bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Karena tidak mungkin menciptakan gunung, mengadakan sawah, mengadakan padi, menumbuhkan pohon manusia tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya,
Cara yang kedua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah melalui penjelasan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah bahwa dirinya itu adalah Allah yang wajib kita sembah. Salah satunya dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illa huwa. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah olehnya, dan Dialah Maha Pemelihara segala sesuatu. Di dalam surat Al-An'am ini ditegaskan oleh Allah bahwa yang berhak kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illa huwa khaliqun kulli syai'. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan Dia pulalah Allah itu yang memelihara apa yang sudah Dia ciptakan. Jadi anak-anak ibu semuanya, dengan mengenal alam semesta dan melalui penjelasan Al-Quran, maka kita bisa mengenal pencipta alam semesta ini. Ketika kita sudah mengenal siapa itu pencipta alam semesta, maka baru kita bisa menyatakan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat terlebih dahulu arti dari beriman. Beriman atau iman itu artinya adalah percaya. Beriman kepada Allah artinya adalah percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Melalui bukti-bukti yang kita sebutkan tadi, bahwa kita sampai meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Tidak mungkin sesuatu yang ada di alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakannya. Siapa yang sanggup untuk menciptakan alam semesta ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Baik anak-anak ibu semuanya, demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa semakin mengenal siapa Tuhannya. Dan kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah membimbing anak kita belajar di rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.